Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami di sini akan membedah buku karangan dari Muhammad Aska Maulana SPSI MPSI Psikolog dengan buku ajar, media dan alat permainan edukasi anak usia dini dengan pendekatan pembelajaran project based learning dari bab melatih berpikir kreatif dan inovatif anak usia dini. Sebelumnya, apa itu berpikir kreatif? Jadi, berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha menciptakan gagasan yang baru. Berpikir kreatif merupakan serangkaian proses termasuk memahami masalah, mencari jawaban, mengusulkan bukti, dan akhirnya melaporkan hasilnya. Kalau contoh dari berpikir kreatif itu seperti apa sih, Kak? Nah, jadi contoh berpikir kreatif itu meliputi analisis, keterbukaan pikiran, pemecahan masalah, organisasi, dan komunikasi. Metode apa sih Kak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif itu? Nah, di sini ada banyak sekali metode dalam mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Di antaranya, yakni membuat tugas mind mapping, bereksperimen dengan kegiatan yang menyalurkan kreativitas anak seperti menggambar, dan mengubah rutinitas kegiatan belajar mengajar secara berkala. Lantas, apa tujuan dari berpikir kreatif? Berpikir kreatif dijadikan sebagai kebiasaan seseorang untuk melatih pikiran dengan memperhatikan intuisi dan menghidupkan imajinasi yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman baru. Lantas, berpikir inovatif itu seperti apa sih, Kak? Nah, kalau berpikir inovasi merupakan kemampuan untuk menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah, proses untuk mewujudkan dan mematangkan suatu pengetahuan atau ide. Nah, di sini secara terperinci, kriteria perilaku siswa yang menggambarkan kemampuan dari masing-masing indikator berpikir kreatif, yaitu fluency, flexibility, originality, dan elaboration, dikemukakan oleh Munandar tahun 1999. Kriteria perilaku pada kemampuan fluensi diantaranya mencetuskan banyak ide, banyak jawaban, banyak penyelesaian masalah, banyak pertanyaan dengan lancar, memberikan banyak cara atau saran untuk melakukan berbagai hal, dan selalu memikirkan lebih dari satu jawaban. Sedangkan kriteria perilaku kemampuan flexibility diantaranya menghasilkan gagasan, jawaban, atau pertanyaan yang bervariasi, dapat melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda. Sedangkan kemampuan originality dicirikan oleh mampu melahirkan ungkapan yang baru dan unik, memikirkan cara yang tidak lazim untuk mengungkapkan diri. Yang terakhir, kriteria kemampuan elaboration diantaranya mampu memperkaya dan mengembangkan suatu gagasan atau produk, menambah atau memperinci detail-detail dari suatu objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Apa pentingnya berpikir kreatif itu, Kak? Berpikir kreatif itu sangat penting dalam data dan waktu inovasi. Seseorang harus mampu menjawab dengan cepat dan berhasil untuk berubah, sehingga dibutuhkan keahlian ilmiah yang dapat disesuaikan. Kemampuan untuk memeriksa data dan mengkoordinasikan referensi yang beda untuk mengatasi masalahnya. Bagaimana cara meningkatkan kemampuan berpikir kreatif? Ada beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Yang pertama, baca dengan kreatif. Untuk berpikir secara mendasar, pada dasarnya, seseorang juga harus membaca dengan teliti. Dengan membaca pada dasarnya, kemampuan penalaran yang menentukan diterapkan seperti memperhatikan, mempertimbangkan substansi teks dengan sudut pandangnya sendiri, membandingkan satu teks dengan teks yang lainnya. Yang kedua yaitu tingkat daya analisis. Dalam percakapan, cari jawaban yang layak untuk suatu masalah. Lalu pada saat itu periksa hasil terburuknya. Dan yang ketiga yaitu progres keahlian penelitian atau mengamati. Dengan memperhatikan akan diperoleh pemikiran kritis. Misalnya, berharap mengacu pada kelebihan dan kekurangannya. Dengan ini membuatnya lebih mudah bagi seseorang untuk menyelidiki kemampuan dasar mereka. Tadi kan ada metode dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan kreatif. Nah, kalau metode pembelajaran berpikir kreatif dan inovatif itu seperti apa sih, Kak?
Nah, di sini guru bisa menerapkan dengan model pembelajaran PJBL. PJBL itu pembelajaran based learning, terdapat pada kemampuan berpikir kreatif dan inovatif. Nah, PJBL ini sudah banyak dilakukan loh penelitiannya. Model pembelajaran PJBL ini dapat melatih berpikir kreatif dan inovatif. Hasilnya selalu ada kenaikan nilai kognitif anak dan kemampuan anak dalam berpikir tingkat tinggi menjadi lebih baik. Hal ini tersebut bisa terjadi karena penerapan model pembelajaran based learning memusatkan pembelajaran kepada anak dan guru, membebaskan anak untuk berkreasi sesuai dengan kemampuannya, sehingga keterampilan tersebut dapat terbentuk dengan baik. Apa dampak positif dari penggunaan metode pembelajaran based learning? Nah, dampak positifnya yaitu pembelajaran dapat lebih menarik karena dengan media yang digunakan sebagai alat pembelajaran. Dan pembelajaran lebih interaktif yaitu dengan media yang menarik dan berwarna. Peserta didik akan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran yang sedang berlangsung. Apa kekurangan dalam proses pembelajaran based learning? Penggunaan metode pembelajaran based learning juga memiliki kekurangan dalam prosesnya karena memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, membutuhkan biaya yang cukup banyak, dan banyaknya peralatan yang harus disediakan. Nah, pada kesimpulannya, di zaman modern yang dimana serba menggunakan teknologi ini, membuat kita harus memiliki kemampuan untuk bersaing. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman supaya mampu bersaing dengan individu lainnya. Jadi, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan. Persiapan yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam menghadapi perkembangan zaman dapat dimulai dari mengubah cara berpikir. Cara berpikir kita harus diubah ke arah yang lebih baik, yaitu berpikir kreatif dan berpikir inovasi. Kedua cara berpikir ini akan membuat individu menemukan ide-ide yang baru dan unik, sehingga mampu bersaing dengan individu lainnya. Ide-ide yang muncul dari berpikir kreatif dan inovatif akan memunculkan suatu karya, baik itu berupa usaha atau bisnis, tulisan, film, video, gambar, atau yang lainnya. Sekian bedah buku dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.